Oke. Coba lihat pas nggak? Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Ayo silakan duduk yang manis. Silakan fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada Alkitab, silakan siapkan ya adik-adik. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang kisah Ayub. Ayo, kita langsung saja buka Alkitab. Coba adik-adik di rumah buka Alkitabnya, yaitu terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Ayo minta tolong kepada papa atau mama untuk buka Alkitab, bisa ya? Atau ada Koko, Cece, minta tolong dulu. Oke. Nanti kalau udah dapat, silakan kita baca bersama-sama. Oke? Nah, kalau udah dapat, sekarang kita baca ya. Kakak hitung dari sini dan ada di rumah baca di rumah dan kakak baca di sini. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi kakak bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik, Ayub ini adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang jujur adik-adik. Dia itu taat kepada Tuhan. Dia itu selalu nurut kepada Tuhan, mengikuti segala apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya adik-adik. Nah, kebetulan tema bulan ini yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari kisah Ayub adik-adik, dia itu sangat taat kepada Tuhan. Dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya juga sangat luar biasa adik-adik. Tuhan selalu menolong dia. Ketika ada usaha, Tuhan menolong dia. Tapi Tuhan nggak sembarangan menolong. Kenapa begitu? Kenapa Tuhan menolong dia? Karena Ayub juga taat kepada Tuhan adik-adik. Dia kalau ada masalah, dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau udah begitu, Tuhan pasti akan datang menolong kita. Seperti seorang Ayub adik-adik. Nah adik-adik, tapi sekalipun Ayub ini orangnya saleh, orangnya taat kepada Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri adik-adik, ternyata banyak masalah dalam kehidupannya adik-adik. Ternyata Ayub ini juga sakit, terus kadang dia juga mendapat ujian. Tapi adik-adik, sekalipun Ayub mendapatkan banyak masalah, sekalipun dia sakit, dia udah baik, dia udah taat, tapi sakit saja, masih saja sakit dia. Tapi bagaimana sikapnya adik-adik? Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah marah, dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita baca tadi dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua, dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi dia percaya kepada Tuhan adik-adik. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan itu sanggup menolong dia sekalipun banyak masalah. Tapi dia yakin bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah adik-adik di rumah, bagaimana dengan cerita Ayub? Apakah ada di rumah juga begitu? Kalau misalnya ada di rumah ada masalah kan, misalnya lagi dimarahi mama mungkin karena main-main terus atau main HP terus, mama udah ingatkan jangan begitu, tetapi apakah ada di rumah melawan atau bagaimana? Tapi kakak yakin bahwa adik-adik di rumah tidak akan melawan orang tua. Amin. Nah adik-adik, kita harus ingat seperti Ayub ini. Sekalipun dia ada masalah, dia tetap ingat kepada Tuhan adik-adik. Jadi kalau ada di rumah misalnya lagi sakit kan, terus minta mama untuk doakan. Oke adik-adik, karena kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita akan sembuh dari penyakit kita itu karena Tuhan.
Jadi kalau misalnya ada di rumah sakit kan tiba-tiba mungkin lagi demam, bilang sama mama. Kalau misalnya ada di rumah tidak bisa berdoa kan, bilang sama mama, "Ma, minta doakan dong supaya Tuhan menyembuhkan penyakitku." Nah, kan itu bagus adik-adik. Seperti Ayub tadi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi ada di rumah, mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Gimana adik-adik di rumah? Apakah siap untuk terus melakukan yang baik? Atau apakah adik di rumah tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua? Nah, seperti halnya kepada orang tua juga adik-adik. Kalau misalnya orang tua lagi sakit juga kan, kita bisa berdoa kepada orang tua untuk orang tua kita adik-adik. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan bahwa Tuhan akan menolong orang tua kita. Dan kita harus ingat bahwa orang tua kita udah baik kepada kita, makanya kita juga harus baik kepada orang tua. Nah, oke adik-adik, sebagai ayat hafalan kepada kita minggu ini, yaitu terambil dari Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, yaitu ayat firman Tuhan yang kita baca dari awal tadi. Sekarang kakak akan bacakan lagi, dan silakan nanti adik di rumah menghafal ya. Kakak bacakan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke, dari di rumah jangan lupa dihafal ya. Minggu depan silakan disampaikan lagi, silakan disampaikan kepada kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan. Oke adik-adik. Jadi kalau kakak yang menyampaikan firman Tuhan minggu depan bertanya, maka adik-adik pasti bisa jawab karena sudah hafal. Oke adik di rumah, sampai di sini penyampaian firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan ini dapat memberkati adik di rumah semua dan seluruh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Di Sabtu ceria ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan cerita tentang Ayub ya Bapak, yang selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun dia memiliki banyak masalah, tetapi dia selalu ingat akan kebaikan dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga dia tidak pernah meninggalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Dan berdoa buat adik-adik kecil yang ada di rumah pada saat ini ya Tuhan. Kau berkati mereka supaya mereka selalu berserah kepada Engkau ya Tuhan, dan segala masalah mereka selalu mereka serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan Surga, Engkau berkati kakak Jeffrey pada saat ini telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya Engkau tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Inilah doa kami sekali ini ya Tuhan, kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Cukuplah.